Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini telah hadir bersama kita Bidan Melica Anggraini Pratiwi STRK dengan inovasinya Sleepy Melodies, aplikasi berbasis Android terhadap hypnosleeping pada bayi 0 hingga 6 bulan. Selamat datang Ica. Selamat datang. Iya, apa kabarnya Ica? Baik Bu. Iya, sehat ya? Iya, alhamdulillah. Oke, baik Ica, ini inovasinya mengenai Sleepy Melodies, aplikasi berbasis Android ya. Iya betul. Apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Ica? Jadi yang melatar belakangi dari munculnya ide dari inovasi ini sendiri ialah masih tingginya angka postpartum blues di Indonesia, yaitu sekedar dari 50 sampai 70%. Nah, dari situ kami, Ica dan kelompok itu mengkaji apa sih yang menyebabkan tingginya angka postpartum blues di Indonesia ini. Jadi setelah dikaji, itu terdapat salah satunya adalah dalam kesiapan merawat anak atau bayi. Nah, setelah ibu melahirkan itu kan ibu nifas biasanya itu merawat anak itu salah satu butuh kesiapan ibu. Jadi butuh kesiapan itu kami kaji lagi bagaimana sih kesiapan dalam merawat anak itu. Nah, salah satunya itu kualitas tidur bayinya itu harus terjaga sehingga ibunya itu tidak kewalahan dalam merawat bayi. Untuk menjaga kualitas tidur bayi tersebut, kami ciptakan aplikasi Sleepy Melodies ini. Nah, tujuannya untuk menjaga kualitas tidur bayi sehingga ibu tidak merasa kewalahan dalam merawat bayi tersebut dan menekan angka postpartum blues di Indonesia, khususnya Kota Palembang. Iya, ini luar biasa nih. Berarti ini bentuknya aplikasi ya yang tersedia di Android. Itu prosesnya sendiri bagaimana nih sampai terbentuknya link ya bentuknya ya? Iya, betul. Oke, gimana Cak? Jadi proses terbentuknya aplikasi ini sendiri ialah dalam metode penelitiannya itu terdapat kami menggunakan metode penelitian research and development atau penelitian dan pengembangan. Dalam research and development itu sendiri kami menganut prosedur penelitian yaitu EDI atau biasa disingkatannya itu adalah analisis, desain, development, kemudian implementasi dan juga evaluasi. Dalam analisis ini sendiri kami itu mencari permasalahan dan solusinya itu bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut kayak gitu. Kemudian setelah dianalisis ketemu nih solusinya. Setelah ketemu solusinya itu bagaimana, kemudian kami mendesain itu dengan membuat flowchart atau desain pada menu tampilan aplikasi yang akan dipakai nanti. Setelah didesain, kami akan mengembangkan atau pada developmentnya itu dikembangkan dengan memvalidasi pada ahli materi dan juga ahli media. Nah, setelah dikembangkan akan ada implementasi yang mana akan diuji coba pada kelompok kecil juga kelompok besar, Ibu. Nah, setelah diuji coba itu terdapat tahapan revisi, di mana yang revisinya itu tadi ahli materi juga ahli medianya. Setelah direvisi tahap kedua, kami ada evaluasinya. Setelah itu terbentuklah aplikasi ini kayak gitu. Oke, baik Ica. Terus ini kan setelah proses nih ya, sudah dilakukan uji juga kan terhadap aplikasi ini. Bagaimana ini tindak lanjutnya terhadap bayi yang sudah mendengarkan musik Sleepy Melody ini, Cak? Nah, jadi tindak lanjutnya itu dari bayi yang sudah mendengarkan aplikasi Sleepy Melodies ini ialah dia mempunyai kualitas tidur yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu ibunya juga tidak kewalahan dalam menjaga bayinya itu sendiri. Oke, baik Ica, tapi ini bentuknya kan aplikasi.
dan belum tersedia di Play Store ya. Iya. Terus bagaimana nih jika sahabat inovasi di rumah ingin mendownload link yang setelah diberi tadi? Gimana? Iya. Ya. Ibu, ini kan merupakan salah satu kendala Ya. dari kelompok karena belum dimasukkan ke dalam Google Play Store. Iya. Jadi apabila sahabat inovasi ingin mendapatkan aplikasi ini, jadi bisa menghubungi narasumber itu sendiri karena akan kita bagikan link yang untuk aplikasi ini. Karena apabila sudah mendapatkan link tersebut, Ya. linknya itu bisa diklik lalu di-download dan terdapat aplikasi Sleepy Melodies ini sendiri. Iya, ini luar biasa nih. Karena memang beda ya dengan Sleeping Melody yang ada di Play Store sendiri. Itu kalau boleh tahu bentuk suara yang dihasilkan dari Sleeping Melody ini sendiri bagaimana, Cak? Kan biasanya kan bentuknya ada lagu seperti itu, penghantar tidur lah ya. Itu bagaimana? Baik, bentuknya sendiri itu akan ditambahkan sedikit penjelasan Ibu Iya, boleh. mengenai hypnosleeping ini. Jadi hypnosleeping ini ialah suatu cara untuk mensugesti anak. Sugestinya ini bisa dari suara, dari sang ibu sendiri atau keluarganya, bisa juga cerita. Nah, dari hypnosleeping ini dilakukan itu pada saat anak mau tidur atau sedang tantrum atau rewel, kayak gitu Ibu. Nah, setelah itu pada saat anak ingin tidur, tingkat kesadaran anak itu sendiri kan pada gelombang tingkat kesadaran theta. Iya. Nah, ibu atau keluarga itu sendiri bisa menilai apakah udah di gelombang theta itu sendiri atau tidak dengan rapid eye movement atau pergerakan bola mata pada anak pada saat tertutup. Nah, di samping hypnosleeping itu sendiri, dibantu pada aplikasi Sleepy Melodies ini dibantu dengan white noise atau suara yang suara bising yang terus-terusan monoton. Seperti kalau misalnya di dalam perut ada suara rahim ibu. Kemudian kalau di luar intrauterin dan juga extrauterin atau di luar rahim ibu, yaitu contohnya kalau di luar rahim ibu itu ialah suara kipas angin yang terus muter-muter kayak gitu Bu. Kemudian suara cleanser, vacuum cleanser kayak gitu juga bisa. Dan juga yang terdapat bentuk suara yang terdapat di aplikasi Sleepy Melodies ini ialah seperti suara rahim ibu atau intrauterin, kemudian suara kipas angin, vacuum cleaner, juga bisa ibu untuk merekam suaranya sendiri. Yang mana anak itu nyamannya di suara yang mana kayak gitu Bu. Kan beda-beda setiap anak nyamannya suara yang bagaimana kayak gitu. Iya. Terus di proses ini sendiri ya, apa sih yang sudah didapat dengan ada uji-uji kan terhadap bayi dan ibu, apa sih hasil yang diperoleh saat ini? Hasil yang diperolehnya sendiri ialah dari validator atau ahli media yang menilai apakah aplikasi ini tuh layak atau tidak, itu mendapat skor 86% atau layak untuk digunakan di masyarakat. Nah, kemudian terdapat respon dari ibu juga bidan, yaitu sebesar 87% dari ibu, kemudian 89% dari bidan yang merespon sangat baik terhadap aplikasi ini. Iya, berarti luar biasa ya hasil dari Sleepy Melody ini sendiri ya, Cak. Iya, Oke, baik, Cak. Ini sudah berapa lama sih inovasinya? Inovasi ini sendiri dari awalnya itu dari saya melakukan skripsi, Bu. Nah, dari skripsi itu saya kira itu ada yang dari latar belakangnya tadi kayak gitu. Nah, apa sih yang membuat bayi itu nyaman kayak gitu? Yaitu white noise. Dari white noise ini sendiri kemudian dibentuklah aplikasi ini kayak gitu. Luar biasa ya, Cak ya. Aplikasinya tapi akan lebih bagus lagi agar bisa tersebar ya ke masyarakat, khususnya sahabat inovasi di rumah, bisa dimasukkan ke dalam Play Store ya. Iya, betul. Oke. Baik Ica, untuk pengembangannya sendiri nih, ke depannya mau dibawa kemana nih aplikasinya? Jadi aplikasi ini akan dibawa
untuk kedepannya kalau bisa dimasukkan ke dalam Google Play Store sehingga masyarakat luas itu bisa tidak sulit atau mudah dalam mendownload atau memakai aplikasi tersebut. Iya, baik Ica. Satu lagi nih, harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Ca. Silakan, Ca. Untuk harapannya itu sendiri ialah teruslah berinovasi karena dari satu inovasi kita akan menginspirasi semua masyarakat untuk berinovasi yang lebih lagi. Iya, luar biasa Ca ya inovasinya, dan kami tetap menunggu sampai ada di Play Store ataupun di App Store ya Ca ya. Oke, baik Ca. Mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Ca. Silakan, Ca. Baik, untuk ucapan terima kasihnya diucapkan kepada Bapak Gubernur Herman Deru. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan ini. Setelah itu ucapan terima kasih kepada Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, Bapak Muhammad Taswin yang selalu mendukung mahasiswanya dalam berinovasi. Kemudian terima kasih juga kepada pembimbing yaitu Ibu Sari Wahyuni dan juga Ibu Rosyati Pastuti, dan juga terima kasih juga kepada tim atau kelompok ICA yaitu Bidan Nabila Vista SRKEP, kemudian Bidan Wahida Rahmawati SRKEP. Iya, luar biasa sekali Ica ya. Inovasinya semoga semakin kedepannya akan menambah inovasi-inovasi selanjutnya ya dari Poltekkes. Baik Ica, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, tetap terus berkarya ya Cak ya. Oke. Baik, sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar serta saran pada podcast One Day One Innovation, dan kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.